yang sudah diberikan. Kamu harus memperlebar. Gimana caranya? Dipotong ininya ya. Ngerti kan cara ngegedein bolongannya? Ini ya. Dipotong lingkarannya sesuai lubang ininya ya. Sesuai lubang ininya. Jadi kamu sesuaikan si lubang stomaknya supaya nanti enggak numpang tuh yang ininya besar, stomanya ininya kecil. Kalau begitu tetap lebar kemana-mana ya. Nah terus pemasangan stomanya gimana Pak? Ini nanti di SOP ada ya. Tapi maksudnya biar kamu paham, saya gambarkan gini. Pemasangan stomanya gimana? Orang yang pakai yang kolonostomi itu tidak semuanya tirah baring ya. Jadi ada yang jalan kan, kalau misalnya gini. Saya gini, orang itu dioperasi. Setelah dioperasi ternyata untuk penyambungan kembali si ususnya itu lama. Jadi dia harus pulang dulu nih ke rumah. Pulang dulu ke rumah. Ternyata si orangnya pengen aktivitas. Orang kampung biasanya kan begitu ya. Udah mah sakit, pokoknya orang kampung mah kalau nggak pingsan nggak sakit ya. Gitu, nah si stomaknya itu, isi kantong stomaknya boleh ditempel begini ya. Jadi nanti penampungan fesesnya, ini saya ngomongnya agak kasar dikit boleh ya. Maksudnya kalau penampungan fesesnya atau tinjaknya itu boleh ke bawah begini, supaya nanti pas dia keluar fesesnya itu ke sini ya, ketampung. Tapi kalau bed rest kamu pasangnya begini ya, supaya nanti pas dia menyembur gitu ya keluar si fesesnya tuh ketampung di sini gitu ya. Paham ya pemasangan kolostomi, paham ya? Ya maksudnya secara konsep. Nanti kalau secara SOP mah kan detail ya, detail. Tapi kamu harus tahu dulu konsepnya. Karena kalau kamu sistemnya ngapalin, itu kamu nggak akan selesai-selesai. Mulai dari prainteraksi, baca dokumentasi pasien dan yang begituan nggak bisa diapalin, sudah harus ngelotok di luar hidung ya. Jadi kamu yang harus paham tuh konsepnya dulu. Kolostomi itu apa? Kalau kamu ngapalin satu, siapkan pinset dan sebagainya, itu bagi saya kurang efektif. Kalau dulu saya kuliah tuh dipahami dulu konsepnya tuh apa. Oh, stoma itu berarti ada bolongan, membersihkannya gimana, terus tujuannya apa? Karena beda, stoma di trakea itu untuk oksigen. Kalau stoma di kolon berarti dia untuk mengeluarkan ya. Oke, nah setelah paham itu, ini kan pertama dia bakal penuh, ya nggak? Kemarin nanya, Pak, itu fesesnya bentuknya keras atau cair, ya? Nggak apa-apa, ya. Nah, pengerasan itu disebabkan oleh banyak hal. Pertama, dia kurang minum. Yang kedua, dia terlalu lama di dalam usus, ya. Terus kemudian kondisi panas tubuh ya. Nah tapi kalau stomaknya dekat daerah usus halus, itu kemungkinan masih tetap cair. Apalagi yang bed rest, kan yang bed rest biasanya makanannya juga nggak berat ya, maksudnya susu, bubur dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan tetap cair ya. Persoalan warna tergantung dia teroksidasinya bagaimana. Kalau ternyata dioksidasi di lambungnya ada darahnya, kemungkinan hitam sekali ya, namanya melena. Jadi ketika orang BAB warnanya hitam kayak aspal, itu berarti dia bercampur darah. Kalau orang awam kan begini, udah BAB-nya juga udah hitam, biasanya cepat meninggal. Kalau pendarahannya nggak diperbaiki, gitu ya. Oke, sudah paham ya stoma. Nah sekarang ini penuh nih, penuh. Berarti kan kita harus ganti. Nah, jadi perawatan kolostomi itu pertama tujuannya adalah untuk mengganti si kantongnya. Yang kedua, nah ini kan si bolongan ini itu beresiko infeksi, ya karena di sini kan luka. Kemudian juga terdapat aliran kotoran atau feses. Makanya ini harus dibersihkan secara rutin supaya tidak terjadi infeksi. Karena ada orang yang datang ke rumah sakit terkena infeksi nosokomial. Apa infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial itu infeksi yang didapatkan ketika perawatan di rumah sakit. Jadi kamu datang ke sana itu penyakitnya mah, tapi sudah datang ke rumah sakit ternyata dapat penyakit tambahan.
Banyak Pak, banyak. Ya, contohnya apa? Sakit perut, ya, emah. Ternyata malah jadi infeksi pernapasan gara-gara terkena virus influenza di ruangan misalnya begitu ya. Nah, termasuk ini. Tadinya sakitnya itu cuman nggak bisa BAB. Setelah di kolostomi ternyata jadi ada infeksi di stoma. Makanya ini harus dilakukan pembersihan. Bagaimana pembersihannya? Pembersihannya itu sifatnya steril. Ya. Jadi apa yang kamu harus butuhkan? Handscoon, terus set perawatan luka. Ya. Set perawatan luka. Jadi oke. Ini nggak ada lagi tadinya. Coba di belakang ada nggak? Pinset sama kasa. Itu dari gimana? Di dalam belum digulung. Ya soalnya. Oke. Ini posisinya sudah masang nih ya. Sudah masang. Sudah masang stomaknya. Kamu datang. Secara prosedural, assalamualaikum Bapak, kontrak waktu dan sebagainya, tutup gorden dan sebagainya. Oke. Setelah itu, kamu akan mengganti stomaknya. Kantong stomaknya. Oke. Kantong stomaknya kamu harus ganti. Pertama ingat, prinsip perawatan lukanya harus steril. Artinya kamu boleh pakai handscoon steril. Artinya kamu buka dulu pakai handscoon biasa, terus ganti pakai handscoon steril, atau kamu pakai set lukanya yang steril. Ininya boleh nggak steril si tangannya, tapi nggak boleh langsung ngacak ya megangnya. Jadi ambil si pinsetnya. Terus nanti tahulah ya perawatan luka steril, ngerti kan? Oke. Nah sekarang ini harus dibuka dulu. Kamu harus pastikan si pengalasnya ada. Ya pakai pelak bos ya. Jangan sampai pas kamu buka pesesnya nyembur kemana-mana. Oke. Jadi kamu harus pakai pelak ya, pakai pelak yang itu yang waterproof ya, biar nggak nanti malah jadi mengotori situ. Oke, sudah pakai pelak, kamu buka secara perlahan. Ini kalau di pensil ini yang akrilik ya, yang akrilik ini gampang dicabut begitu. Tapi di perut kamu yang elastis itu susah. Jadi kamu harus secara perlahan itu dipijat si kulitnya. Boleh kamu pakai tangan yang dominan atau kamu pakai pinset. Tarik ya, begitu. Setelah itu tutup ya. Tutup begini ya. Di situ buang ke tempat yang sudah disediakan. Boleh Pak dibengkok? Jangan ya. Bau bos, nanti kan kamu masih proses ya. Kan kamu masih proses. Jadi kalau di rumah sakit biasanya kan sudah ada wadah sampahnya tuh ya. Nah, langsung tutup begini ya. Boleh nggak Pak langsung dibuang begini? Jangan bos ya. Nih, ditutup dulu. Tapi kamu harus ingat, kan ini observasi ya. Observasi. Jadi kamu cek dulu nih berapa kira-kira jumlahnya. Kan buat dokumentasi keperawatan toh. Nah, ini kan nanti di akhir di akhir SOP itu biasanya gini, dokumentasi warna, terus konsistensi, terus banyaknya gitu kan. Nah, itu jangan lupa. Jadi sebelum dibuang kamu harus catat dulu. Atau paling tidak diingat-ingat lah ya. Nah, setelah dibuang apa yang dilakukan? Oke, pembersihan luka. Pembersihan luka. Jadi di set steril ini sorry ya, gara-gara rapat jadinya nih. Di set steril ini, kamu sediakan set perawatan luka, kasa steril. Itu sudah pasti ya. Terus gimana dong ngusap-ngusapnya kalau nggak ada kasa steril? Oke, yang kedua kamu butuh cairan pembersih. Cairan pembersihnya apa? Biasanya NaCl ya. NaCl. Jadi siapin NaCl di kon kecil ini. Gimana Pak caranya? Jadi nanti kamu ambil kayak ini pura-pura ya, karena susah tadi ngambil itu. Nih, kamu ambil si kasa sterilnya, terus masukin ke sini. Mana pinsetnya? Lagi diambil lagi. Lagi dicari. Mustahil nggak ketemu pinsetnya.
Nih, tahu kan perawatan luka? Jadi diperes dulu, oke? Diperes dulu. Terus kamu bersihkan bagian stomanya dari dalam keluar. Berputar, nah berputar dari dalam keluar. Jadi semakin besar lingkarannya. Nanti ya. Terus buang ke Bengkok. ambil lagi, pakai yang masih steril, ambil lagi, diperes lagi. Perawatan luka. Paham ya? Paham. Jangan nanti paham-paham enggak loh, ini bahaya nih. Insyaallah. Ya, udah selesai, nanti kamu bawa salep zinc. Nah, buat apa? Buat proses penyembuhan si stomanya dan kelembabannya. Oke. Nanti setelah selesai, kan kamu harus menyiapkan plastik baru, ya nggak? Kan ini udah dibuang nih, ada plastik baru. Kamu ambil lagi kaset steril, tutup si stomanya. Si stomanya ditutup dulu, ya, pakai kaset steril. Fungsinya buat apa? Supaya nggak keluar dan nggak ada yang masuk, ya. Tiba-tiba ada laler masuk gitu ya. Atau misalnya ada yang tiba-tiba keluar nyembur gitu ya. Jadi kamu harus pastikan dulu nih, ini ditutup nih. Tutup dulu, ini pura-puranya ini ya. Ini nanti kalau di-upload di YouTube jangan, ini bahaya nih ya. Bisa ini pura-puranya kaset steril. Tutup dulu nih. Ini tutup, yes, ditutup ya. Baru kamu sesuaikan dengan kantong yang baru ya. Tadi sama ya. Si kantong yang barunya ini dicek lubangnya sama atau tidak. Kalau perlu dilebarkan diameternya. Di situ ambil penutupnya, terus kamu secara perlahan tutupnya sesuai dengan tadi ya, kondisi si pasien nanti mobilitasnya seperti apa. Kalau bed rest di dalam rumah sakit kamu boleh lakukan. Terus ingat posisi si pasien supaya tidak terjadi penekanan, itu dia posisinya supin. Supin itu apa? Tidur terlentang. Nah, karena feses itu juga keluar berdasarkan dari gaya tarik bumi. Jadi kalau posisi lambungnya di atas tuh lebih cepat keluarnya gitu ya. Makanya suruh dia posisikan Tentang. Paham? Paham. Oke. Itu yang kolonostomi. Sekarang Pak, pertanyaannya, saya kan menjanjikan praktek NGT nih. NGT itu apa sih?